Selamat siang Bapak Ibu dosen. Perkenalkan saya Lohmere Eka Putri, mahasiswa PPG Universitas Negeri Malang, akan melaksanakan ujian kinerja hari ini, tanggal 17 November 2020. Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, ya. Senang sekali Ibu bisa mendengar kalian kabarnya baik, ya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran, ya. Nah, namun sebelum belajar, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa Ibu pimpin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Anak-anak, sekarang silakan dibuka LMS-nya dulu. Ya, silakan kalian lakukan absensi untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Sudah absen anak-anak? Ya, silakan absensi dulu ya. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini itu kan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, sebelum mulai, kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui analisis permasalahan tentang rasio trigonometri, peserta didik dapat menentukan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri dengan tepat. Nah, anak-anak, jadi sebenarnya materi ini tidak asing bagi kalian ya, karena kalian di SMP telah mendapatkan materi tentang segitiga siku-siku, kemudian tentang teorema Pitagoras. Nah, Ibu ingin tanya, jadi apa yang pernah kalian pelajari dulu waktu SMP tentang teorema Pitagoras? Nah, kalian ada yang masih ingat apa bunyi dari teorema Pitagoras? Nah, coba Wulandari ya, Ibu minta kamu memberikan penjelasan tentang apa yang kamu ketahui dari apa yang pernah kamu pelajari di SMP tentang teorema Pitagoras. Bunyi teorema Pitagoras adalah sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Ya. Masih kurang tepat ya anak-anak. Coba Ibu minta yang lainnya. Cynthia, apa yang kamu ketahui tentang teorema Pitagoras? Teori Pitagoras sama dengan jumlah. Kurang jelas suaranya, bisa diulangi? Teori Pitagoras kuadrat sisi sama miring dengan jumlah kuadrat sisi sama lainnya. Ya, jadi teorema Pitagoras ya. Jadi kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Untuk anak-anak yang lain ya. Jadi diingat-ingat kembali apa yang pernah kamu pelajari waktu SMP, karena itu menjadi dasar kalian untuk mempelajari materi yang lebih tinggi itu di SMP, di SMA ya. Nah, anak-anak, kemarin juga sudah Ibu informasikan kalian untuk mempelajari materi ini sebelumnya di rumah ya, supaya kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Nah, Ibu yakin juga kalian sudah membaca dari modul, kemudian akses di internet dan sebagainya. Sekarang Ibu ingin tanya sekilas tentang manfaat dari mempelajari materi teorema perbandingan trigonometri. Nah, kira-kira apa sih manfaatnya kita belajar tentang perbandingan trigonometri, anak-anak? Coba Suci ya, dari apa yang kamu pelajari kemarin,
apa manfaat kita belajar tentang perbandingan trigonometri? Untuk mengukur tinggi tiang bendera. Ya, bisa ya. Jadi dengan mempelajari materi ini nanti kita akan bisa mengukur tinggi tiang bendera ya. Kemudian yang kedua, manfaat lainnya. Coba Intan. Untuk mengukur tinggi pemancar TV. Ya, kita juga bisa mengukur tinggi pemancar TV ya dengan pengetahuan kita dari mempelajari materi ini. Baiklah anak-anak, Ibu akan memberikan kalian suatu permasalahan ya. Coba kalian simak tayangan yang Ibu tampilkan. Ya, permasalahannya adalah bagaimana cara mengukur tinggi pohon tersebut. Ya, coba siapa yang bisa memberikan pendapatnya bagaimana cara mengukur tinggi pohon tersebut? Dengan memanjat pohon tersebut dan mengukurnya dengan meteran. Ya, jadi temannya berpendapat dengan memanjat pohon kemudian mengukurnya dengan meteran. Jadi cara tersebut tentu tidak efektif anak-anak. Jadi kalau kalian tidak bisa memanjat karena pohonnya terlalu tinggi, kalian bisa jatuh nanti. Nah, lalu bagaimana solusinya? Kita mengukur tinggi pohon tersebut. Nah, solusinya adalah dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi dengan belajar materi ini kita akan dapat mengukur tinggi pohon tersebut ya tanpa harus memanjatnya kemudian mengukurnya dengan meteran. Nah, Ibu akan berikan sedikit ya ilustrasinya. Jadi bagaimana caranya mengukur tinggi pohon tersebut. Nanti selengkapnya ada di LKPD anak-anak. Jadi sebentar Ibu akan jelaskan sedikit saja ya. Jadi kita kasih di titik paling atas pohon itu beri nama titik Q. Kemudian tetapkan titik pengamat ya. Titik P. Dan titik dari paling bawah pohon dengan tanah itu R. Nah, setelah itu PR bisa diukur anak-anak karena dari bawah ini kan bisa diukur. Misalkan panjangnya 10 meter. Nah, kita mengamati titik puncak pohon itu dengan sudut. Misalkan saja sudutnya 40 derajat. Nah, dengan materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, nanti kita akan bisa mencari tinggi pohon tersebut atau QR. Nah, sekarang anak-anak, silakan anak-anak bergabung dengan kelompoknya yang sudah sebelumnya Ibu bagi. Kemudian kalian buka LMS, kemudian download LKPD. Di sana sudah lengkap ya. Kalian tinggal ikuti saja langkah-langkah yang ada pada LKPD. Ya, sekarang Ibu kasih tahu sedikit ya. Nah, langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan. Jadi sebelumnya kalian sudah membawa pensil dan penggaris seperti yang sudah Ibu informasikan. Sudah ya? Nah, sekarang kalian perhatikan ya apa petunjuk yang ada di LKPD. Jadi yang pertama adalah kalian menggambar segitiga siku-siku yang sudutnya 40 derajat sedangkan ukuran sisi lainnya bebas. Dan pastikan setiap kelompok itu tidak ada yang sama ukurannya. Jadi setiap kelompok dengan panjang sisi yang berbeda. Yang boleh sama hanya sudutnya saja 40 derajat. Kemudian kalian ukur ya. Catat berapa panjang sisinya. Kemudian kalian bandingkan sisi-sisinya. Setelah itu kalian gambar lagi segitiga ya, tetap ya sudutnya 40 derajat. Nah, panjang sisi lainnya itu berbeda dari pengukuran kalian sebelumnya. Jadi kalau pertama mengambil panjang 10 dengan 5 misalnya, pakai panjang sisi yang lainnya. Sama
antara kelompok satu dengan kelompok lain tidak boleh sama. Kemudian kalian catat hasil pengukuran kalian, kemudian bandingkan lagi. Nah, setelah nanti kalian akan menemukan perbandingan yang sama. Nanti kalian akan temukan perbandingan yang sama sehingga nanti bisa dicari berapa tinggi pohon tersebut. Nah, intinya kalian ikuti saja langkah-langkah pada LKPD. Ibu yakin nanti kalian akan bisa. Ya. Jadi Ibu berikan kalian waktu 15 menit untuk berdiskusi. Setelah itu kita akan kembali lagi dengan presentasi dari masing-masing kelompok dari apa yang kalian diskusikan. Baik anak-anak, silakan anak-anak mulai diskusi ya. Anak-anak silakan kalian berdiskusi ya. Silakan dibuka LMS-nya. Kemudian dibuka forum diskusi. Mari kita diskusikan materi perbandingan trigonometri.
Baiklah anak-anak, jadi waktu berdiskusi sudah habis. Sekarang Ibu minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, mungkin bisa dimulai dari kelompok 1. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 1. Nama saya Nika Dwi dan Rahayu akan mempresentasikan setelah diukur didapat panjang BC sama dengan 5 cm. Karena segitiga siku-siku tersebut salah satu sudutnya 40 derajat, maka diukur panjang KP. Hasil pengukuran KC sama dengan 4,2 cm dan AB sama dengan 6,53 cm. Jadi A sama dengan 5 cm, B sama dengan 4,2 cm, C sama dengan 6,53 cm. A per B per A sama dengan 0,84, B per C sama dengan 0,64, A sama dengan 0,76. Jadi ini bukan 10 kali B per A sama dengan 10 kali 0,84 sama dengan 4,4 meter. Ya, baik, Rani, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 1. Kemudian silakan selanjutnya ya, kelompok 2, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Anak-anak yang lain silakan diperhatikan ya, temannya presentasi. Jadi tidak ada anak-anak yang ribut ya. Baik, sekarang perhatikan presentasi dari teman kalian Dwi Maharsana. Silakan dipresentasikan Dwi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya tadi Dwi Maharsana, perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Dari hasil diskusi kelompok kami, didapat hasil pengukuran A sama dengan 10 cm, B sama dengan 8,4 cm, C sama dengan 13,1 cm. Dan perbandingan frekuensinya B per A sama dengan 0,84, B per C sama dengan 0,643, A per C sama dengan 0,766. Jika panjang alatnya dikalikan dengan perbandingan B per A, maka A dikalikan B per A sama dengan 10 dikali 0,84 sama dengan 8 meter, sehingga B sama dengan A dikali B per A sama dengan 10 dikali 0,84 sama dengan 8 meter, 8,4 meter. Ya, terima kasih Dwi atas presentasinya dari hasil diskusi kelompok 2. Baik, selanjutnya kita akan lihat presentasi dari kelompok berikutnya. Silahkan kelompok berikutnya dipresentasikan hasil diskusi kalian. Silahkan Komangdia dibacakan hasil diskusi dari kelompok kalian. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3. Nama saya Nikomangdia Sriatiti akan mempresentasikan hasil diskusi ini. Setelah segitiga siku-siku seperti di atas dibuat dengan ukuran sendiri, maka didapat hasil pengukuran A sama dengan 8, B sama dengan 6,71, C sama dengan 10,5, B sama dengan 0,83, B per A sama dengan 0,83, B per C sama dengan 0,6, A per C sama dengan 0,8. Jadi tinggi pohon adalah 10 kali B
B per A sama dengan 10 kali 10,3 sama dengan 8,3 meter. Ya, terima kasih Komang Dia atas presentasinya. Baiklah anak-anak, jadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi. Dan diperoleh tinggi pohon itu rata-rata semua mendapat jawaban yang sama ya. Jadi kalau kalian lakukan pengukuran dengan benar, kalian akan memperoleh tinggi pohon yang sama jawabannya. Kecuali kalau misalnya kalian salah melakukan pengukuran, jadi bisa saja diperoleh hasil yang berbeda. Nah, baiklah anak-anak, jadi setelah kalian lakukan kegiatan pengukuran, kemudian kalian memperoleh sisi perbandingan sisi yang sama. Nah, untuk memudahkan penyebutan, jadi para ahli memberikan nama untuk masing-masing perbandingan tersebut. Ya, jadi B per C, perbandingan B per C disebut sinus, kemudian disingkat sin, kemudian A per C disebut kosinus, disingkat cos, B per A dinamakan tangen, disingkat tan. Nah, ketiga konsep itulah yang disebut dengan trigonometri. Ya, baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan kalian permasalahan berikutnya. Kalian silakan perhatikan tampilan yang Ibu berikan. Ya, perhatikan anak-anak. Jadi masalahnya adalah bagaimana menentukan ketinggian mobil pada jalan menanjak. Ya. Nah, caranya sama seperti kalian mengukur ketinggian pohon tadi. Jadi, tetapkan titik mobil ya. Misalkan beri nama titik Q. Kemudian anak-anak tadi Sinta sudah kalian mengamati mobil tersebut, misalkan titik P. Sekarang dan titik Ibu R ya dari kelompok lain di bawah atau anak-anak di bawah lain mobil ya. Nah, sehingga kita bisa mengukur tinggi. Silakan dibacakan kesimpulannya. Panjang PR ya. Panjang PR bisa diukur. Anak-anak jangan takut salah ya. Nah, kemudian kita mengamati dengan sudut berapa? Misalkan 35 derajat ya. Nah, nanti kalian akan bisa menemukan berapa tinggi. Silakan anak-anak, siapa yang mau membacakan nanti kesimpulannya? Lihat pada LKPD ya, pelajaran hari terakhir. Ya, baik Wulandari. Kemudian apa kesimpulan kesalahan ini? Kalian selesaikan secara individu ya. Jadi tugasnya diselesaikan secara individu. Kemudian diunggah di LMS paling lambat Ibu berikan kalian waktu besok. Menggunakan prinsip perbandingan Baiklah anak-anak, sekarang Ibu minta kalian menyimpulkan. Jadi menurut Wulandari, jadi hari ini untuk mengukur tinggi pohon, siapa di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan ya. Jadi benar sekali ya kita pelajari hari ini. Jadi kita tidak usah memanjat pohon kemudian mengukurnya. Jadi dengan perbandingan trigonometri kita bisa mengetahui tinggi pohon yang sangat tinggi sekali kamu. Ya, terima kasih Wulandari. Kemudian Kesimpulannya, sinus alfa sama dengan panjang sisi depan alfa per panjang sisi miring. Cos alfa sama panjang sisi samping alfa per panjang sisi miring. Tan alfa sama dengan panjang sisi depan alfa per panjang sisi samping.
Ya, nah, jadi benar sekali ya. Jadi temannya sudah membacakan kesimpulan. Kemudian Ibu lihat juga di WA, kalian mengirimkan hasil diskusi kalian juga kesimpulannya rata-rata jadi sudah sama. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak yang bisa kita bahas hari ini. Jadi jangan lupa dikerjakan tugas individu yang Ibu berikan tadi. Kemudian untuk kalian mengunggah, jadi paling lambat Ibu berikan waktu kalian besok untuk mengunggah. Nah, baiklah anak-anak, jadi hari ini untuk pelajaran matematika sekian dulu. Jadi tetap Ibu minta kalian jaga kesehatan di tengah kondisi kita sedang menghadapi pandemi. Semoga semua ini segera membaik sehingga kita bisa belajar di sekolah bertatap muka seperti biasanya. Itu saja anak-anak untuk mengakhiri pelajaran. Mari kita berdoa, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar dapat melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.